Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farika Rahmawati. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan public speaking. Sudah tidak sabar ya apa yang akan kita bahas kali ini? Yuk kita intip bersama-sama. Oke, kali ini kita akan berkenalan dengan jenis-jenis public speaking. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan yang namanya ceremonial speaking. Nah, teman-teman, ceremonial speaking ini adalah public speaking yang biasanya dilakukan ketika ada acara, misalnya pernikahan, kemudian graduation, atau juga mungkin selebrasi saat ulang tahun, atau ada rapat kantor gitu ya. Nah, tipe public speaking seperti ini sebenarnya tujuannya adalah merayakan sesuatu. Nah, pada kali ini gitu ya, ceremonial speaking ini biasanya lebih personal gitu ya, lebih intimate. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut wedding organizer, pernah jadi MC wedding, nah ini sering banget kepake juga sih ceremonial speaking. Gimana kita mau berkenalan dulu biasanya dengan keluarga dari calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Jadi kita tipsnya sih dalam public speaking jenis ini, teman-teman harus banget tahu nama panggilan dari CPW tadi misalnya. Atau teman-teman dalam acara ini berusaha lebih intim dengan menyapa beberapa kerabat, rekan-rekan yang ada di sana gitu. Karena sifatnya biasanya typically involve a toast and is personal with an intimate emotional connection to people hearing it gitu. Jadi biasanya kalau acara public speaking ini digelar umum gitu ya, misalnya acara wedding, maka sebelumnya biasanya wedding organizer akan bercengkrama dulu nih dengan pihak CPW atau CPP-nya. Jadi kita bisa lebih tahu siapa nama panggilannya, nama akrab kedua orang tua, perjalanan cinta sepasang kekasih ini, sehingga proses public speaking yang terjadi itu bisa benar-benar intimate dan emosional gitu. Apalagi misalkan terjadi acara sungkeman, kemudian di sana ada wish birthday party dan segala macamnya. Oke, yang kedua kita akan bahas terkait dengan demonstrative speaking. Nah, di demonstrative speaking ini sebenarnya ada proses gitu ya, cycling to power a toaster, for example, the idea behind demonstrative speaking is audience member live with the knowledge about how to do something. Jadi demonstrative speaking ini secara sederhananya kita biasa kenal dengan demo gitu ya, misalnya demo memasak atau terkait dengan review produk misalnya. Ini termasuk dalam public speaking jenis demonstratif. Nah, dalam jenis ini biasanya yang paling dibutuhkan gitu ya oleh audiens adalah kemampuan kita, pengetahuan kita terkait dengan produk tersebut. Misalnya tadi kita mau demo alat masak, misalnya panci gitu ya. Panci ini punya keunggulan apa saja, kemudian tahan berapa lama, kemudian materialnya terbuat dari bahan apa gitu ya. Jadi sifatnya memang sangat step by step gitu ya, benar-benar kasih pengetahuan, atau bahkan kalau sekarang kita kenal public speaking jenis ini biasanya review gitu ya, mulai dari unboxingnya, dipakai berapa lama misalnya skincare gitu ya, selama 1 minggu aku pakai ini, dampaknya apa di aku gitu ya, biasanya kan influencer bicaranya seperti itu. Dan biasanya ada testimoni di sana gitu ya, gimana caranya, gimana kesan saat menggunakannya, dan apa ya, ketika kita memakai itu sih apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi benar-benar sangat detail gitu ya, dan menceritakan step by step-nya how to do something, gimana cara pakai mobil itu misalnya, atau bagaimana cara menggunakan alat masak itu. Nah, public speaking jenis ini teman-teman sangat sering digunakan gitu ya oleh para seller misalnya. Oke, atau bisa juga sih dipakai oleh pihak pemerintah, misalnya kita ketika mau mendemonstrasikan tata cara vaksin gitu ya, atau apa saja yang perlu dipersiapkan administrasi oleh Dukcapil misalnya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya informative speaking gitu ya. Seperti yang sedang teman-teman
saksikan saat ini gitu ya, ketika saya menyampaikan sebuah materi, maka itu dapat disebut sebagai informative speaking. As a colleague lecture gitu ya, saya berusaha memberikan informasi gitu ya terkait dengan tema dari kajian kita pada video ini gitu ya. Dan pada tipe public speaking jenis ini gitu ya, the information is what important, the most important thing gitu ya. Jadi speaker is not trying to get others to agree with him or to show them how to do something, tapi lebih ke disseminating vital information. Jadi dalam video ini misalnya saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli sebuah produk atau tidak juga mengajak teman-teman untuk mengetahui step by step, tapi saya ingin mendiseminasikan informasi terkait dengan mata kuliah gitu ya. Dalam hal ini terkait dengan mata kuliah public speaking yang teman-teman saya harap dengan adanya informative speaking ini teman-teman memahami, dapat menganalisa dan dapat lebih mengeksplor lebih banyak terkait dengan jenis-jenis public speaking. Dengan teman-teman mengenal jenis-jenis public speaking ini, manfaatnya sangat banyak gitu ya. Teman-teman bisa mengetahui karakteristiknya dan apa yang diunggulkan dari jenis public speaking tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya ada persuasive speaking gitu ya, berbeda dengan tadi gitu ya. Yang pertama mungkin dia lebih lebih ke demonstrasi gitu ya, lebih ke intimate. Tapi kalau persuasive speaking ini benar-benar tujuannya adalah mempengaruhi gitu ya. Dari kalimatnya sudah ketahuan banget. Persuasive speaking tends to be the most glitzy gitu ya. Bisa jadi digunakan sama politician, sama politisi, sama lawyers gitu ya, yang benar-benar memberikan persuasi gitu ya, agar orang lain itu percaya sama dia, agar orang lain itu memilih dia, misalnya sebagai seorang politisi. Dan tipe public speaking jenis ini itu benar-benar practicing voice inflection and nuance of language gitu. Jadi benar-benar bahasanya itu benar-benar dibuat sekeren itu gitu ya, diksinya diperhatikan banget supaya orang-orang tuh percaya gitu ya, dan membuat beberapa poin-poin penting yang akhirnya orang lain itu mau ikut gitu ya. Biasanya kalau kita saksikan kampanye-kampanye kepresidenan, teman-teman akan lihat mereka punya tema besar kampanyenya, kemudian misalnya ada singkatan-singkatan menarik gitu ya, yang memudahkan orang lain itu untuk mengikuti programnya atau tertarik dengan programnya. Nah, persuasive speaking ini banyak sekali digunakan juga gitu ya. Dan yang penting adalah biasanya mereka merancang naskah pidatonya. Jadi benar-benar diperhatikan. Kalau yang tadi mungkin celebration speaking itu teman-teman bisa mengalir gitu ya dengan keadaan yang ada. Tapi kalau persuasive speaking ini saran saya untuk jenis public speaking ini teman-teman harus benar-benar menuliskan gitu ya, apa-apa yang menjadi poin penting. Durasinya kalau bisa nggak terlalu lama, tetapi punya penekanan gitu ya yang kuat dan punya program yang menarik sehingga orang-orang bisa mengikuti dan memilih kita gitu ya, seandainya kita adalah seorang politisi gitu ya yang membawa kepentingan tersebut. Nah, yang kelima ada jenis public speaking, entertain speaking. Nah, entertain speaking ini adalah biasanya digunakan sebagai hiburan gitu ya. Mungkin teman-teman pernah nonton stand up comedy gitu ya, atau MC dalam acara outbound misalnya. Nah, entertain speaking semacam ini biasanya banyak sekali digunakan gitu ya. Mungkin teman-teman sering menyaksikan di TV ataupun di podcast-podcast hiburan. Nah, menurut saya entertain speaking ini memang tidak perlu persiapan seperti persuasive speaking, tetapi entertain speaking ini memiliki dan membutuhkan gitu ya jam terbang yang cukup tinggi gitu ya untuk membuat sebuah humor mengalir gitu ya, seperti misalnya penyiar radio, dia pasti sudah menyiapkan gitu ya terlebih dahulu naskah untuk menghibur orang lain. Nah, kira-kira itu adalah 5 jenis public speaking yang perlu
teman-teman ketahui. Harapan saya setelah mengetahui 5 jenis public speaking ini, teman-teman jadi lebih bersemangat untuk mempelajari karakter dari tiap-tiap jenis public speaking. Nah, dengan mempelajari karakter tersebut, teman-teman jadi bisa tahu bagaimana membawa diri dalam suatu jenis public speaking dan memposisikan diri ketika berada di jenis public speaking yang lain. Oke deh, kalau gitu semoga video ini bermanfaat. Saya ingin teman-teman komen di bawah terkait dengan jenis public speaking apa yang paling sering teman-teman lakukan, misalnya ketika presentasi materi di kelas atau ketika ada acara keluarga. Saya tidak sabar untuk membaca komentar teman-teman. Jangan lupa komen di bawah ya. Baiklah, terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.